Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin, hadirin, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwasanya kondisi kita sekarang ini khususnya di Makassar ini ya, hujan yang begitu deras ya, sehingga banyak rumah-rumah yang sudah terdampak banjir. Ya, barangkali ini bukan saja di kondisi di Makassar ya, tapi di kemungkinan besar di seluruh daerah yang ada di Sulsel atau di seluruh Indonesia. Kita mendoakan semoga kita terjaga dari musibah yang besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya musibah yang sedang menimpa saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menjaga rumah-rumah kita, kompleks kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ini adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semuanya ada hikmahnya. Ya, oleh karena itu tetap kita terus berdoa dan berharap kepada Allah semoga musibah ini, banjir dan yang semisalnya itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan yang berkah dan bermanfaat bagi kita. Ya, berikanlah, jauhkanlah dari musibah-musibah yang menimpa kami dan saudara-saudara kami. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tetap melanjutkan kajian kita ya, meskipun dalam keadaan kondisi hujan yang lebat di luar, ya meskipun kondisi di mana barangkali sebagian para peserta ada yang rumahnya terdampak banjir, alhamdulillah kita masih bisa eh, mengadakan kajian rutin kita pada pagi hari ini. Ya, baiklah, kita lanjutkan ke pengkajian Tazkiyatun Nufus ini, yaitu pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Yaitu kita sampai pada pembahasan tentang toharoh, rahasianya ya, toharoh dan rahasia dari toharoh itu atau bersuci itu. Beliau menyebutkan dalam kitabnya ini, ketahuilah bahwasanya toharoh itu atau bersuci itu ada 4 tingkatan. Ya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya bersuci itu bukan cuma sekedar bersuci daripada hadas ataupun najis, daripada kotoran ataupun najis ataupun hadas, tetapi bersuci itu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini ada 4 tingkatan yang harus kita ketahui. Yang pertama kata beliau adalah mensucikan diri kita, lahiriah kita dari hadas, ya, dan dari najis dan dari kotoran-kotoran yang lainnya. Yaitu yang ini tingkatan yang pertama. Ya, jadi kita harus membersihkan hadas dari badan kita ya dari
atau pakaian kita atau tempat kita dari segala bentuk hadas. Ya, hadas itu seperti misalnya kalau kita habis buang air kecil, itu maka kita berhadas, namanya hadas kecil. Kalau kita habis buang air besar, maka kita sedang berhadas. Ya, hadas kecil juga. Eh, Begitu juga kalau kita habis buang angin, keluar angin dari dubur kita, maka itu kita dikatakan sedang berhadas, hadas kecil namanya. Eh, atau kita junub ya maka itu juga berhadas, namanya hadas besar. Atau yang wanita yang haid ya maka ketika dia haid maka dia sedang berhadas besar. Atau wanita yang nifas yang habis melahirkan juga dikatakan berhadas besar. Ya. Kemudian najis ya, membersihkan diri kita, pakaian kita dari najis ya. Najis itu seperti apa? Najis itu seperti misalnya kotoran-kotoran ya, seperti maaf misalnya kotoran anjing, tai anjing, misalnya tai kucing, tai tikus, itu najis. Ya, atau kencing tainya manusia, kencingnya manusia, air kencingnya manusia, yaitu najis ya. Itu harus kita bersihkan seandainya mengenai daripada pakaian kita, badan kita ataupun tempat kita, khususnya tempat sholat kita. Kemudian ada juga kotoran-kotoran. Ya, kalau kotoran-kotoran ini tidak sampai najis ya, dia bukan najis, bukan hadas, tapi dia kotoran-kotoran yang mesti kita bersihkan yang ada pada badan-badan kita atau pakaian-pakaian kita. Ini yang kita mesti bersihkan. Ini eh, saya yakin kita sudah mengetahui semua ya tentang bagaimana kewajiban kita untuk membersihkan hadas dan najis ini, khususnya tatkala kita hendak melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua adalah membersihkan daripada anggota tubuh kita, anggota badan kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Itu juga namanya bersuci ya. Jadi bersuci itu atau bertohara itu bukan cuma sekedar kita membersihkan daripada hadas dan najis, ya, tetapi juga kita harus membersihkan perilaku-perilaku kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan dan kemungkaran. Seperti apa? Ya, tangan kita jangan menzolimi orang, mulut kita jangan memfitnah orang, jangan menggibahi orang, jangan kita berdusta, kita punya lidah. Kemudian tangan kita tidak melangkah ke tempat yang maksiat. Iya, mata kita tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita dia mendengarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota tubuh kita ini ya harus kita jaga, kita bersihkan tatkala misalnya ada perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, maka segera kita membersihkannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa sedapat mungkin. Ya. Yang ketiga adalah membersihkan hati. Ya, membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang terpuji dan dari sifat-sifat yang buruk. Ya, akhlak seperti hasad, dengki, iri hati misalnya, atau buruk sangka. Ya, ini adalah hati-hati kita harus kita bersihkan. Ya, penyakit-penyakit hati kita ini harus kita bersihkan ya dari dalam diri kita. Ya, jadi penyakit-penyakit hati ini harus kita bersihkan. Sombong misalnya, angkuh, bangga diri dan seterusnya. Ini adalah penyakit-penyakit hati, ria ya, ria. Inilah penyakit-penyakit hati yang harus segera kita bersihkan dan kita segera menghiasinya dengan hati-hati yang bersih, hati-hati yang senantiasa berbuat dalam kebaikan. Yang keempat adalah kita membersihkan rahasia-rahasia ya dari artinya dari perkara-perkara yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang tertinggi. Maksudnya kita bersihkan dari diri kita dari bentuk kesyirikan dalam hati kita. Tidak ada kesyirikan dalam hati kita. Ya, tidak ada bentuk kemunafikan dalam diri kita. Tidak ada kebencian terhadap Allah. Tidak ada kebencian terhadap agama Islam ini. Ini yang harus kita bersihkan dalam diri-diri kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang munafik. Inilah yang paling tinggi, yaitu membersihkan, bersuci pada level yang paling tinggi adalah kita bersihkan dari diri kita. Artinya
yang ada dalam diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa banyak berzikir kepada Allah, kita senantiasa banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita membersihkan dari segala bentuk kemunafikan, kesyirikan, ya. Inilah tingkatannya yang paling tinggi, ya, karena kemunafikan itu adalah perkara yang tidak kelihatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam isi-isi hati kita. Ya, oleh karena itu jangan sampai ada dalam hati kita ini ada kebencian terhadap Islam, ada kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW, ada kebencian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita isi hati kita dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi daripada rahasia-rahasia dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Jadi orang yang memiliki hati yang terbuka, hati yang melihat, ya, maka dia akan sampai kepada ini, akan sampai kepada derajat yang paling tinggi ini, yaitu apa? Tidak ada dalam hatinya melainkan hanyalah keagungan, kebesaran dan ikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyak dirinya senantiasa untuk beribadah kepada Allah, ya, langkah-langkahnya, zikirnya terus dia memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah inilah tingkatan yang paling tinggi. Dimanapun dia berada, dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak sanggup melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Inilah tingkatnya yang paling tinggi, ya. Oleh karena itulah kita berupaya sedapat mungkin untuk naik dari level pertama, level kedua, level ketiga, dan level keempat, yaitu kita mengisi diri kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala tindak tanduk kita, segala perbuatan kita, hati-hati kita, gerakan hati kita, gerakan lisan kita, gerakan tangan dan kaki kita senantiasa kita terkontrol karena kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah, tentu ini membutuhkan pengorbanan, perjuangan, ya, butuhkan latihan yang cukup, ya, sering kita lakukan. Insya Allah kita akan mendapatkan, ya, penjagaan dari Allah, kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tangan kita, kaki kita senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang yang buta mata hatinya, maka dia tidak mengetahui, ya, tingkatan daripada tohara itu, bersuci itu, melainkan hanya tingkatan yang pertama, yaitu apa? Hanya sekedar bersuci daripada hadas, najis dan kotoran saja. Itu saja yang dia tahu. Dia tidak mengetahui ada namanya bersuci daripada meninggalkan segala kemaksiatan dan kemungkaran dan dosa. Dia tidak memahami bahwasanya pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Ya, dia tidak mengetahui tentang membersihkan hati, rahasia hati atau relung jiwa dari perkara-perkara yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hidupnya mereka tidak pernah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidupnya dengan penuh dengan kemunafikan, bahkan mereka berupaya untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakullah, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai kita hanya berada pada derajat yang pertama. Oleh karena itu kita harus tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas daripada keberagaman kita, ya, kualitas daripada agama kita, agar kita bisa mencapai derajat yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Itu yang diinginkan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagian orang, ya, karena tidak mengetahui tentang hakikat toharo yang sebenarnya, hanya paham kepada toharo itu, bersuci itu hanya pada tingkatan satu tingkatan saja, yaitu apa namanya, hanya sekedar bersuci daripada
hadas-hadas dan najis saja dan kotoran, sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka itu terlalu berlebih-lebihan dalam beristinja, ya, terlalu berlebihan dalam apa namanya, dalam mencuci pakaiannya, ya. Dia hanya berlebihan hanya untuk merawat daripada badannya dari kotoran-kotoran, membersihkan kotoran. Hanya itu yang dia habiskan waktunya, ya. Namun dia tidak memahami bahwasanya ada eh, hal-hal yang lebih penting daripada itu, yang perlu dia harus bersihkan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada tingkatan kedua, ada toharoh tingkatan ketiga, ada toharoh tingkatan yang keempat. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya, berbeda dengan orang-orang terdahulu. Ya, orang-orang terdahulu, para ulama salafus soleh, mereka itu dalam masalah membersihkan daripada kotoran-kotoran itu mereka tidak terlalu memberikan waktu yang sangat banyak, tidak membutuhkan tenaga ataupun harta yang sangat banyak untuk menjaga itu semua. Tetapi mereka lebih mendahulukan bagaimana membersihkan jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka dari penyakit-penyakit hati. Mereka lebih untuk menjaga tangan-tangan mereka, panca indera mereka, anggota tubuh mereka untuk tidak berbuat kemaksiatan. Dan mereka lebih mengisi hati-hati mereka, tidak ada yang lain melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia isi hatinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, dia isi hatinya untuk senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia isi waktu-waktunya untuk senantiasa beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang terdahulu, para ulama salafus saleh. Dalam masalah-masalah lahiriah, zahiriah, masalah pakaian, masalah badan, itu barangkali mereka ala kadarnya, ya, tidak begitu, tidak terlalu memperhatikan dan seterusnya. Tetapi mereka lebih memperhatikan bagaimana penyucian jiwa, bagaimana pembersihan hati, bagaimana pembersihan akhlak, mereka membersihkan atau mensucikan dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran. Itu yang jauh lebih penting tentunya. Karena apa? Karena itulah yang akan Allah hisap nanti pada hari akhirat kita, yaitu tentang amalan kita, tentang hati-hati kita, tentang kejujuran kita kepada Allah. Ini akan dihisap, akan dihitung, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan para ulama terdahulu itu ada yang sampai mereka itu sholat itu di tanah. Ya, bayangkan sholatnya di atas tanah. Ya, alhamdulillah kalau kita sekarang ini sholat kita di atas karpet, di atas lantai, marmer dan seterusnya. Alhamdulillah kita sholat di tempat-tempat yang bersih, yang enak dan seterusnya. Tapi ulama-ulama terdahulu itu mereka, rumah mereka ala kadarnya, kehidupan mereka pas-pasan dan seterusnya. Meskipun ada juga di antara mereka orang-orang yang berada, tetapi banyak juga mereka orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi dan finansial. Ya, bahkan mereka ada yang berjalan kaki tanpa alas kaki, tidak memiliki sendal ataupun sepatu, ya, mereka serba kekurangan dan seterusnya. Tetapi sekali lagi mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul membersihkan daripada jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit ria, sombong, ujub, takabur dan semuanya, dan kezoliman. Bahkan mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tindak tanduk mereka itu senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, jadi eh, bukan berarti Islam itu melarang kita untuk memperhatikan daripada badan-badan kita. Bukan berarti Islam itu tidak memperhatikan namanya kebersihan pakaian, tempat, kebersihan daripada badan ataupun anggota tubuh. Islam tentu memerintahkan hal itu. Tetapi jangan sampai porsinya terlalu berlebih-lebihan. Sehingga porsi untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan akhlak-akhlak kita, membersihkan perangai-perangai kita, perilaku-perilaku kita itu yang tidak ada porsinya atau sangat sedikit sekali porsinya. Ya, bahkan tidak ada upaya untuk melakukan pembersihan jiwa itu. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, oleh karena itu, ya, jangan sampai kita, ya, bersih dari segi lahiriah kita, pakaian, badan kita, tempat tinggal kita begitu bagus dan seterusnya, kendaraan kita bagus, pakaian-pakaian kita begitu mahal dan seterusnya. Tetapi dalam hati kita, jiwa kita ini rusak, ya, kelam, hitam,
ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perangai kita, sifat-sifat kita jangan sampai ya penuh dengan noda dan seterusnya. Ya penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan, bangga diri, penuh dengan kebodohan, tidak paham tentang masalah agama, penuh dengan sifat ria dan kemunafikan. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung dari perkara-perkara ini. Jadi silakan kita memiliki tempat tinggal yang baik, silakan kita memiliki pakaian-pakaian yang baik, silakan kita memiliki daripada badan-badan yang baik, kita rawat badan kita jaga kesehatan kita silakan. Tetapi jangan sampai kita melupakan bahwasanya ada penjagaan yang lebih penting daripada itu adalah penjagaan iman, penjagaan hati, penjagaan jiwa. Jangan sampai iman kita ini ternodai, jangan sampai iman kita ini ada kemunafikan, jangan sampai kita tidak paham terhadap agama, jangan sampai ada timbul riak dalam jiwa kita, jangan sampai kita merasa tidak pernah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini orang-orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak pernah meminta bantuan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang sombong. Inilah yang harus kita menjadi introspeksi diri kita. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi eh, jadi jadi kita seandainya misalnya ada kita melihat orang-orang yang barangkali pakaiannya ala kadarnya, rumahnya ala kadarnya, barangkali fisiknya ala kadarnya, ya janganlah kita sampai bersuuzon dengan mereka dengan mengatakan wah ini penampilannya kurang bagus, wah ini apa namanya, ini fisiknya kurang bagus, wah ini tidak memperhatikan daripada fisik dan lahirianya, ya. Janganlah kita melabelkan dengan persangka-persangkaan yang tidak baik, ya. Sehingga apa yang terjadi, sehingga pun kita pun tidak mau bergaul dengan mereka, ya dengan alasan mereka itu adalah kurang bersih misalnya, tidak selevel dengan kita, mereka adalah anggap mereka itu bukan bagian daripada kita tidak cocok untuk bergaul dengan mereka. Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita terjebak dalam perkara-perkara ini. Sekali lagi, ya kita harus melihat bahwasanya yang sangat perlu untuk diperhatikan tatkala orang itu adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hatinya baik, orang-orang yang senantiasa menampakkan akhlak yang baik, maka itu yang harus kita berikan apresiasi kepada mereka meskipun dari satu sisi mereka ada kekurangan-kekurangan dari sisi lahirianya, penampilannya, dan yang seterusnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, eh, jangan sampai kita terbalik dalam menilai sesuatu itu. Jangan sampai hanya kita menilai sekedar fisiknya saja, penampilan saja, lalu kita tidak melihat daripada akhlak-akhlak, tidak melihat daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Sehingga yang terjadi adalah justru kebalikannya. Ya, kebaikan kita anggap kemungkaran, kemungkaran kita anggap kebaikan. Ya, jadi yang menjadi barometer sebenarnya adalah apa yang ada dalam hati-hati kita, apa yang ada dalam akhlak-akhlak kita. Ya, alhamdulillah jika sekiranya kita bisa memadukan antara kedua-duanya, fisik kita bagus, kita senantiasa menjaga daripada fisik kita membersihkan badan kita, kita merawat diri kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, alhamdulillah, yakni bi ni'matillah tatimmus salihat. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana juga kita harus juga memperhatikan menjaga daripada akhlak-akhlak kita, ya sifat-sifat kita. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong, jangan kita takabur dan seterusnya. Jangan kita ada bentuk, jangan kita sampai menjadi orang-orang yang bodoh terhadap agama ini. Tidak pernah kita belajar tentang agama ini. Tidak tahu kita tentang akidah yang benar. Tidak tahu tentang ibadah yang benar. Jangan sampai inilah namanya kebodohan sebenarnya. Inilah yang sebenarnya dianggap sebagai kotoran, kotoran yang abstrak. Jadi kotoran itu ada yang abstrak, ada yang konkret. Yang abstrak itulah kotoran-kotoran yang mereka tidak tahu tentang agama. Itulah kotoran sebenarnya yang harus dibersihkan.
mereka hidupnya penuh dengan kesombongan, mereka hidupnya dengan penuh riya dan seterusnya. Hidupnya artinya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kotoran sebenarnya. Itulah kotoran yang hakikatnya sebenarnya, ya. Eh, Adapun hanya sekedar pakaiannya yang lusuh misalnya atau penampilannya ala kadarnya, itu kotoran juga tapi bukan kotoran yang sebenarnya. Ya, itu bukan kotoran sebenarnya selama dia adalah orang-orang yang beriman, orang yang menjaga akhlaknya, menjaga ibadahnya, orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia dalam keadaan barangkali dari segi penampilannya dia adalah orang yang kita anggap dia adalah orang-orang yang kotor, orang-orang yang tidak memperhatikannya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan ya dalam masalah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ikhwatal Islam, azakumullah, ya setelah itu adalah menghilangkan kotoran-kotoran. Ya, jadi ada namanya menghilangkan kotoran-kotoran ini. Kotoran-kotoran ini dia tidak masuk hadas, tidak masuk najis ya, tetapi mesti juga dihilangkan supaya kita punya fisik ini lebih lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi, ya. Dan itu ada dua jenis, ya, ada dua jenis kotoran-kotoran yang mesti kita hilangkan, ya, seperti misalnya kotoran-kotoran yang ada di kepala, ya, maka itu mesti dihilangkan kotoran-kotoran kepala itu dengan cara apa misalnya dengan cara kita memberikan sampo kepala kita misalnya atau kita rambut kita kita kasih minyak-minyak misalnya supaya lebih rapi. Ya, jadi Islam itu indah sebagaimana disebutkan dalam hadis innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, ya. Jadi kita perlu merawat ya. Jadi sekali lagi jangan juga Islam itu identik dengan lusuh, identik dengan apa namanya keterbelakangan, konservatif dan seterusnya. Islam itu dikenal dengan kumuh dan seterusnya. Ya, tidak. Islam itu dikenal dengan jorok dan seterusnya. Eh, ya tidak itu bukan itu yang diinginkan. Islam itu bersih. Islam itu adalah indah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, at-tahuru satrul iman, kebersihan itu atau kesucian itu bagian daripada iman. Jadi kita sekali lagi ya tetap kita merawat dari rambut kita, kepala kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada. Begitu juga kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di telinga kita, di hidung-hidung kita, ya kita bersihkan ya. Itu kita begitu juga kita bersiwak, menggosok gigi, berkumur-kumur ya untuk menghilangkan kotoran-kotoran gigi, sisa-sisa makanan yang ada di mulut-mulut kita ya. Kita membersihkan daripada daki-daki yang ada di bagian-bagian tubuh kita. Ini semua adalah perkara-perkara yang diperintahkan ya dalam agama ini ya yang dianjurkan untuk kita lakukan. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya ini yang harus kita pahami bersama. Jadi sekali lagi ya tatkala kita berupaya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, maka kita pun juga harus ingat bahwasanya juga kita harus membersihkan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati, dosa-dosa kemungkaran ini juga harus kita bersihkan. Ya harus kita juga bersihkan itu ya itu semuanya. Kita harus mengetahui juga bahwasanya kebersihan jiwa, kebersihan hati, kebersihan perbuatan-perbuatan dari kemaksiatan kemungkaran ini adalah merupakan perkara yang sangat penting karena ini sebagai bekal kita untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Yang mana kehidupan akhirat kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang sudah kita lakukan, hati-hati kita akan dibongkar oleh Allah, akan disingkap oleh Allah isi-isi hati kita itu. Oleh karena itulah marilah kita senantiasa untuk terus ya memperhatikan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita untuk senantiasa kita membersihkan dari penyakit-penyakit hati. Ikhwatal Islam, azakumullah. Yang kedua adalah ya membersihkan ya bagian-bagian daripada tubuh ini ya yang perlu dihilangkan seperti misalnya yang laki-laki mencukir memendekkan kumisnya
ya yang supaya kumis tidak terlalu panjang maka dipendekkan misalnya. Kemudian maaf, bulu ketiak juga, mesti dicabut, dibersihkan. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Begitu juga maaf, mencukur bulu kemaluan juga. Ini berlaku laki-laki dan perempuan. Maka bulu kemaluan kita harus juga dicukur juga, dibersihkan. Begitu juga kuku-kuku. Kita punya kuku-kuku jari, kuku-kuku jari tangan dan jari kaki kita. Itu juga harus kita bersihkan dan potong ya, kuku-kuku tersebut. Ke begitu juga ikhwatul Islam azakumullah ya, yang mana yang merupakan sunnah-sunnah fitrah yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita perhatikan bersama. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang perkara bersuci atau mensucikan diri dan rahasia-rahasianya. Ya, demikianlah para peserta kajian Tazkiyatun Nufus ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya atas apa yang kami sampaikan pada kajian ini ya. Ini kami sampaikan ya pembahasan kitab ini secara ringkas saja ya, karena melihat juga kondisi dan waktu kita. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh boleh langsung atau lewat room chat ya, kami persilakan. Silakan kalau bertanya. Baik, kalau tidak ada, maka kami anggap pembahasan ini tentang permasalahan bersuci atau taharah dan rahasia-rahasianya mudah-mudahan bisa dipahami semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami mohon maaf jika ada segala. Oh, ini ada pertanyaan yang baru masuk ya. Kita bacakan dulu ya pertanyaannya. Afwan, bulu ketiak mana lebih afdol, dicukur atau dicabut? Ya, kalau di hadis itu, kalau di hadis disebutkan itu dicabut. Ya, di hadis disebutkan dicabut. Ya, tapi kalau mau dicukur juga boleh. Ya, eh, sekali lagi yang dalam hadis disebutkan dicabut. Ya, namanya natful ibid. Ya, Eh, mencabut eh, bulu ketiak. Ya, tapi kalau mau dicukur juga diperbolehkan ya. Allah alam bisawab. Ya, sebaiknya dicabut. Ya, tapi kalau mau dicukur ya silakan. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, Afwan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Ustaz. Ya. Baiklah kalau ada ya, tapi kalau uban ya, kalau uban itu uban dimakruhkan untuk dicabut ya. Ya, uban itu makruh untuk dicabut, uban ya. Uban yang ada di kepala kita, yang ada di ya janggut kita, maka itu dimakruhkan untuk apa namanya? Dicabut. Ya, ini ada lagi pertanyaan, Ustadz, kalau sulam alis bolehkah? Ya, sulam alis ya, yang kami ketahui bahwasanya alis itu dilarang untuk dicukur. Itu ada larangannya ya. Larangannya dari Nabi itu mencukur alis. Ya, mencukur alis itu dilarang. Adapun sulam alis ya, Allah alam bisawab, ya kami belum mendapatkan larangannya. Ya, kami belum mendapatkan hadisnya tentang larangan menyulam alis. Ya, yang ada cuma apa namanya? Yang ada cuma mencukur alis ya. Jadi alis itu tidak boleh dicukur. Adapun menyulam alis ya, eh, kami tidak tahu ya. Allahu a'lam bisawab. Ya. Namun seandainya
seandainya tidak ada larangannya, maka seandainya tidak ada yang kami dapatkan tidak ada larangannya tentang menyulam alis, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asal bahwasanya itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja ya, selama tidak ada larangannya. Sekali lagi, mohon maaf kami hanya mendapatkan hadis yang melarang mencukur alis. Ya, adapun menyulam alis, ya kami belum mendapatkan larangannya. Ya, jadi selama tidak ada larangannya, maka kembali kepada hukum asalnya, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan ada lagi pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Eh, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari saya, ya, dan dari godaan setan yang terkutuk dan kekurangan ilmu saya. Ya, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk istiqomah di jalan Allah, untuk senantiasa terus belajar dan mempelajari agama ini karena kita semua adalah bodoh, kita semua terus siapapun dia, maka kita harus posisikan diri kita adalah orang-orang yang bodoh, maka kita terus belajar dan terus belajar, ya. Jangan kita merasa diri kita sebagai orang yang pintar. Kalau kita merasa diri kita orang yang pintar, maka kita pun akan malas untuk belajar, ya. Tapi kita posisikan diri kita orang yang belum tahu, maka kita akan semakin terus belajar, semakin terus kita punya semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menuntut ilmu ini adalah jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita belajar, maka kita akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dan terus kita belajar, maka kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk mengamalkan agama ini. Nah, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya. Ya, meskipun sekarang ini di Makassar masih hujan deras ya, mudah-mudahan kita terjaga dari segala musibah-musibah yang menimpa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kasihan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada usaha-usaha mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ganjaran pahala yang begitu besar menjadi amal jariah bagi para donatur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu lagi di pekan ke depan insyaallah dalam kajian Tazkiyatun Nufus. Demikianlah eh, kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Sekali lagi ini ada rekamannya insya Allah. Ada rekamannya dan kami akan kirimkan rekamannya untuk bisa diulang-ulang kembali ya, agar kita bisa lebih memahami lagi apa yang kita dengarkan pada hari ini. Demikianlah kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, ya.